Hi guys, welcome back to my YouTube channel. For this video, I would like to share how does mom travel alone from Indonesia, Jakarta to Italy during lockdown. But first of all, thank you so much for watching my videos, and please, to support me, don't forget to click the like, subscribe, and share. Let's straight to the point. Tahun lalu itu saya hamil dan diperkirakan akan melahirkan di bulan Maret 2020. Jadi saya dan suami kita merencanakan untuk kedatangan ibu saya agar bisa membantu saya selama proses persalinan ya, dan juga membantu saya how to raising our child, because this is our first child and our first experience. We also make a plan for my close friend, which is now she's a godmother of my baby. She's like a sister for me. After one day I delivered my baby, Italy locked down. Jadi kita nggak bisa keluar rumah dan kita juga tidak menerima kedatangan turis dari sejak saat itu. Hanya boleh keluar untuk keperluan mendesak seperti farmasi, market, dan pekerjaan yang harus dilakukan keluar rumah. Nah, setelah saat itu kita menerima email dari Emirates, dikabarkan bahwa penerbangan dari Indonesia dibatalkan. Jadi suami tidak mau membatalkan tiket karena kita masih tetap mau supaya ibu saya datang ke sini. Akhirnya kita reschedule penerbangan ibu saya ke bulan depan. Dan di bulan depan juga ternyata dibatalkan lagi. Pembatalan dilakukan sampai 5 kali. Padahal visa ibu saya itu masa berlakunya sampai akhir September, yaitu bulan ini. Singkat ceritanya, sudah sampai di bulan September nih ya. Kita masih tetap menunggu email dari Emirates apakah penerbangan akan tetap dilanjutkan ataukah masih akan dibatalkan lagi. Akhirnya setelah 1 minggu sebelum hari H, kita tidak menerima email apapun dari pihak penerbangan. Itu berarti ibu saya tetap jadi berangkat ke sini. Udah senang banget kan, karena sepertinya saya akan ketemu ibu saya dan ibu saya juga bakal ketemu sama cucunya. Pada saat hari H, ibu saya check-in di Jakarta Airport. Saya dapat telepon dari ibu saya. Katanya, "Nak, bisa nggak bicara sama staff Emirates di sini?" "Emang kenapa, Mom? Ada masalah apa?" "Nggak tahu, ini ada masalah aja," katanya kayak gitu. Oke, ya udah, saya bicara sama staff Emirates di sana. Terus dia bilang, "Mbak, maaf, ini ibunya nggak bisa diberangkatkan. Dia dimintai oleh pihak Emirates swab test. Padahal ibu saya cuma melakukan rapid test, tapi mereka memintanya swab test. Tapi kan yang kita tahu swab test itu membutuhkan waktu 3 hari untuk mendapatkan hasil ya. Dan sedangkan rapid test itu sangat cepat. Jadi di situ mulai ada masalah. Terus saya jawab kan, "Loh Mbak, kan sebenarnya sama aja kan, di situ yang penting ada hasilnya negatif." "Iya, tapi Mbak nggak bisa karena pihak Emirates di Dubai mereka yang meminta sendiri untuk setiap penumpang itu harus ada swab test. Karena pertama, dia tidak ada swab test, dan kedua, visa ibu berlakunya sampai akhir bulan September saja. Jadi walaupun visa ibu mbaknya sampai Desember, kita tetap nggak bisa memberangkatkan karena beliau nggak ada swab test." Itu juga agak sedikit bermasalah ya. Terus saya bingung dong, nggak tahu harus apa. Akhirnya saya kasih telepon ke suami saya. Terus suami saya bilang, "Halo, itu kalau untuk masalah swab test oke, tapi sebenarnya sama aja karena rapid test juga sudah ada di situ hasilnya negatif ya kan. Dan untuk masalah visa, dia punya hak untuk datang ke sini karena anaknya kan tinggal di Italia, jadi dia punya hak untuk datang di sini gitu." Terus saya tutup telepon dari ibu saya. Kemudian saya coba untuk cari tahu gimana keadaan di sana.
karena sebentar lagi tuh pesawat akan berangkat, harusnya sudah berangkat 10 menit pesawat itu akan diberangkatkan, sedangkan ibu saya masih di dalam office. Tiba-tiba ibu saya telepon, katanya, "Nak, bisa nggak bicara?" "Oke, Mam, oke." Bicaralah saya sama salah satu seseorang, ternyata dia itu adalah manajer Emirates di Jakarta. Terus dia bilang katanya, "Mbak, saya bisa membantu ibu Mbak, tapi bisa nggak dikirimin kartu keluarga dan permit Mbak yang di Italia itu untuk membuktikan kalau memang Mbaknya tinggal di sana." "Oh, oke, bisa. Ya udah dong, langsung saya minta suami saya kirimin dokumen ke ibu saya. Akhirnya udah dikirim dan melalui proses apa segala macem. Udah nih, waktu berjalan terus. Saya coba telepon ibu saya nggak diangkat, WhatsApp nggak dibales, juga nggak dibaca. Tiba-tiba setelah beberapa menit itu akhirnya ibu saya kirim WhatsApp, "Nak, ini Mas sudah di dalam pesawat." Alhamdulillah, akhirnya ada harapan gitu kan. Sudah proses pertama udah selesai. Terus saya tanya, "Kok bisa dikasih, Mam? Itu gimana ceritanya?" Adalah dikasih surat atau surat apa? "Itu apa? Self declaration bukan?" Bukan self declaration. Kasih foto. "Udah nanti aja, ini udah mau berangkat." Oke gitu. Ya udah, akhirnya ibu saya berangkat jam 4 subuh. Dapat kabar lagi dari ibu saya, "Alhamdulillah, Mama sudah sampai di Dubai dengan selamat." Oke, alhamdulillah, proses pertama udah selesai, tinggal setengah jalan lagi saya akan ketemu ibu saya. Ivy juga bisa ketemu sama neneknya setelah 6 bulan. Nah, sesampainya di Dubai, kita keep in touch nih sama ibu saya. Long story shortnya, boarding time. Pas di boarding time itu sekitar jam 6 atau jam 7 pagi waktu Italia, ibu saya kirim WhatsApp, "Cepat, Nak, cepet kirimin foto paspor." "Kenapa, Mam? Ada apa?" "Udah, kirim aja dulu." Yaudah dong, dikirimlah kan foto paspor saya ke ibu saya. Tapi bingung nih kenapa. Terus saya coba telepon, nggak diangkat, di WhatsApp juga nggak dibales. Yaudahlah, tunggu dulu kan beberapa menit saat itu. Akhirnya udah ditelepon lagi, belum ada kabar lagi. Terus ibu saya, "Nanti dulu, ini lagi diurusin dulu." Diurusin apa lagi? Long story shortnya, ibu saya bilang, itu tadi ditanyain sama petugas di Dubai, mau ngapain di Italia. Terus ibu bilang, "Saya mau mengunjungi anak saya tinggal di sana, bisa tunjukin paspor anak ibu," katanya kayak gitu. Pas ibu saya mau ngeluarin handphone dari tas, keluarlah kartu keluarga dari tas ibu saya. Ya udah, coba lihat itu juga, lihat family cardnya juga. Ya udah, pas paspor sama kartu keluarganya emang matching. Ya udah, nggak ada masalah. Terus dikasih lah selebaran kertas lagi. Terus saya bilang, "Itu apa, Mam? Itu self declaration bukan?" Terus aja pokoknya ditanya self declaration. Karena kan emang peraturannya itu tertulis di Emirates itu harus ada self declaration. Nah, sedangkan kita udah siapin nih self declaration bahasa Inggris dan bahasa Itali, just in case kalau misalkan dikasihnya dari Jakarta, itu pasti otomatis bahasa Inggris dong buat di Dubai. Tapi kalau dikasihnya di Dubai atau di mana, di Itali gitu kan, pasti harus pakai bahasa Itali. Dan kita sudah siapkan itu semua, udah diisi semua sama suami saya, tinggal ibu saya tanda tangan dan kasih jam. Udah selesai, dicek segala macam, ditanyain masalah kartu keluarga dan paspor di Dubai. Ya udah, akhirnya ibu saya berangkat. Udah nih, kita udah lihat-lihat jam kan, karena dia tibanya jam 1.30. Tapi kita tahu pasti keluar dari pesawatnya itu takes time, dan juga antri di immigrationnya juga takes time. Jadi akhirnya ya udah, kita agak sedikit santai. Cuman saya sedikit khawatir juga karena takutnya pihak imigrasi akan menanyai ibu saya kenapa datang ke Italia dalam keadaan kayak begini. Takutnya kalau ditanya-tanyain kayak gitu kan pasti otomatis ibu saya nggak bisa jawab walaupun bahasa Inggris, karena nggak ngerti sama sekali bahasa Inggris. Cuma kita nggak khawatir sih, karena suami saya udah siapin segala macem, dikasih surat selebaran dan di situ tertulis pakai bahasa Italia, dan juga ada nomor telepon suami saya. Kalau seandainya ada masalah atau apapun, misalkan ibu saya digiring ke office, jadi beliau tinggal kasih surat itu dan bisa telepon suami saya. Kita tungguin, terus saya coba cek WhatsApp, nggak ada kabar, contengnya cuma 1.
udah nih was-was aja kan bawaannya kan, kayak udah was-was aja pokoknya. Pas tiba jam 2 lewat, saya udah kelihatan ibu saya dari tas, walaupun semuanya ketutup karena pakai masker kan, ibu saya pakai hijab, tapi saya tahu itu dia. Akhirnya ya udah deh, senang banget. Percaya nggak percaya, ternyata dia sampai ke Italia juga dengan selamat sendiri loh. Terus she walked out the door of the arrival hall, and saya peluk ibu saya, tapi dia nggak bisa dipeluk karena katanya ya lagi kotor, mendingan kita di rumah aja. Oke. Nah, pada waktu ibu saya keluar dari situ, ada seorang wanita jalan berdekatan dengan ibu saya, dan ternyata ibu saya bilang, "Nak, ini Mbak Sandra namanya, dia dari Jogja, dia kuliah di Roma. Dialah yang ngebantu mengisi formulir itu, karena dalam formulir itu pakai bahasa Inggris." Dan juga pada waktu di Roma imigrasi, si Mbak Sandra ini ngebantu ibu saya juga pas waktu mau di stamp paspor. Si Mbak Sandra ini ngegiring ibu saya juga, jadi mereka berdua maju ke depan barengan, jadi ibaratnya kayak ibu dan anak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya-tanyain sama pihak imigrasi, si Mbak Sandra ini akan ngebantu ngejawabin. Tapi alhamdulillah nggak ada pertanyaan apapun, semua lancar, nggak ada tes lagi dari pihak bandara di Fiumicino, dan semuanya alhamdulillah semua lancar. Oh iya, satu lagi, begitu ibu saya sampai di Italia, terus pas waktu kita makan malam, saya dengar berita bahwa mulai dari hari Senin, Italia akan melakukan tes kepada seluruh pendatang dari seluruh penjuru dunia. Dan juga saya dengar bahwa Jakarta lockdown. Terus saya pikir, kalau seandainya kita satu hari aja telat ngebooking tiket ibu saya, kemungkinan beliau tidak akan bisa ada di sini. Karena yang saya dengar, Italia adalah salah satu negara yang tidak mengizinkan warga negara Indonesia masuk. Karena keadaan Indonesia saat ini lagi tidak aman. Jadi saya pikir, alhamdulillah, saya percaya bahwa rencana Tuhan itu sangat indah. Saya membagikan cerita ini karena ada beberapa teman yang menanyakan, kok bisa ibu kamu melakukan perjalanan di saat keadaan seperti ini. Okay guys, that was the story of how does my mom travel from Indonesia to Italy during lockdown. It wasn't easy though, but we believe, I don't know what to say, maybe it was the lucky day of her, or I don't know. Anyway, I'm so happy that now I can be so close to her, and she also can spend time with her grandchild, and I hope she also enjoy her time during staying in Italy. And at the moment, we are waiting for the appointment because we plan to make a permit of stay for her, so she can stay here as long as she wants. I think this is all about my video for today. Thank you so much for watching till the end. You may also leave the comment if you want me to do some tutorial or review about things, or also maybe some kind of challenge, and I will do my best to make my videos enjoyable for you to watch. Again, thank you so much for watching, and see you next time on my next video.